Selamat pagi, Bapak Ahmad Budiman Sudarsono. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya, Diana Awalia, ingin mempresentasikan mengenai apa yang saya sudah pelajari di mata kuliah Seminar Komunikasi dan saya meneliti dengan judul Analisis Resepsi Penonton Generasi Sandwich pada Film Home Sweet Loan. Next. Saya memiliki latar belakang di mana fakta yang terjadi saat ini banyak generasi muda menghadapi tantangan yang kompleks dengan memiliki peran ganda sebagai generasi sandwich. Fenomena ini telah menjadi masalah baru yang signifikan dalam dinamika keluarga modern. Dan menurut hasil survei data Indonesia ID, periode Agustus hingga Oktober 2023, hampir 73,38% generasi Z yang menjadi generasi sandwich ini meningkat karena mereka merasa bersalah jika tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dalam konteks komunikasi keluarga ini, fenomena ini dapat dipengaruhi oleh dinamika keluarga yang secara signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas nih, konsep generasi sandwich ramai diperbincangkan pada saat ini, terutama di media massa. Nah, salah satunya film media massa di mana film ini hadir sebagai media yang dapat memberikan pesan untuk membius masyarakat. Bahkan masyarakat ini diajak untuk ikut serta merasakan apa yang ditayangkan oleh sebuah film. Salah satunya yaitu film yang rilis pada tanggal 26 September 2024 yaitu Home Sweet Loan. Hadir sebagai representasi dari kisah nyata yang dialami oleh banyak generasi sandwich. Lalu Sweet Loon ini eh, sangat tertarik karena memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam menyampaikan pesan film, di mana film ini mengangkat masalah seseorang anak yang menjadi generasi sandwich. Lalu, di dalam film Home Sweet Loan ini membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara kejadian dalam karya sastra dapat membuktikan bahwa karya sastra ini adalah cerminan dari kehidupan nyata. Next. Saya memiliki teori penelitian yaitu reception analysis, di mana pemaknaan adalah proses pesan dalam sebuah media yang diterima oleh kalayak. Kemudian kalayak ini memaknai dimaknai oleh kalayak tersebut. Proses pemaknaan kalayak ini terdapat isi pesan media baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, sudah diproses oleh pesan, lalu diterima media ini diterima oleh kalayak, lalu kalayak ini memaknai sebuah pesan dari film tersebut. Lalu Stuart Hall juga mengatakan terdapat tiga bentuk pemaknaan, yaitu yang pertama pemaknaan dominan, pemaknaan yang dinegosiasikan, yang ketiga pemaknaan oposisi. Next. Teori resepsi. Penelitian ini dilandasi dengan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berdasarkan keselarasan pada judul. Dengan ini, teori yang dipakai oleh penulis adalah teori resepsi, di mana teori ini menganalisis bagaimana penonton, khususnya generasi sandwich, berinteraksi dan merespon isi film Home Sweet Loan. Teori ini menekankan bahwa makna sebuah film tidak hanya terletak pada teks film itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana penonton ini menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan konteks sosial mereka. Next. Saya memiliki landasan konseptual. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, komunikasi massa. Yang ketiga, film. Yang keempat, analisis resepsi. Yang kelima, encoding decoding. Yang keenam, khalayak. Yang ketujuh, generasi sandwich. Next.
Saya memiliki paradigma penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Paradigma post-positivis ini menjelaskan situasi yang sebenarnya, lalu mengembangkan pertanyaan yang relevan dengan masalah, dan juga menggambarkan hubungan antara sebab dan akibat dari permasalahan dalam penelitian. Maksudnya yaitu post-positivis ini merupakan paradigma yang menganggap manusia tidak bisa dikatakan selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh sebab itu, diperlukan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber dan serta isu, sumber data atau serta isu. Paradigma ini hubungan antara pengamat serta objek harus bersifat interaktif, tidak bisa dilakukan hanya di belakang layar saja, tetapi juga pengamat di sini wajib bersifat netral sehingga tingkatan subjektivitas dapat dikurangi. Next, metode penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pemaknaan Stuart Hall. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mendalam dan menusuk sasaran penelitian. Maksudnya itu, metode analisis resepsi ini memiliki arti memahami proses pembuatan makna atau making meaning, proses yang dilakukan oleh kalayak ketika melihat dan memahami resepsi, penerimaan, serta sikap dan makna yang dibuat terhadap isi film dari sebuah karya tersebut. Lalu, metode penelitian ini saya melakukan fokus group discussion atau FGD yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap informan atau yang penonton penonton generasi sandwich ini dalam film Home Sweet Loan dapat memberikan pemaknaan atau decoding terhadap pesan yang ada di dalam media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu dominan pro, negosiasi netral, dan oposisi kontra. FGD ini akan dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Next. Saya memiliki sifat penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam artian bahwa sifat penelitian deskriptif kualitatif ini dapat memahami persepsi penonton generasi sandwich dalam merespon isi film Home Sweet Loan tersebut. Next, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian saya yaitu resepsi penonton generasi sandwich. Lalu saya juga memiliki objek penelitian yaitu film Home Sweet Loan, di mana yang dimaksud ini adalah masalah maupun isu yang dikaji atau diteliti dan diselidiki dalam penelitian ini. Objeknya itu film Home Sweet Loan yang sedang trending di kalangan generasi Z, di mana objek ini digunakan untuk menjadi pemusatan sesuatu yang terjadi pada sasaran penelitian seperti mendeskripsikan generasi sandwich di dalam film Home Sweet Loan tersebut. Next. Nah, yang terakhir saya memiliki kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi penonton generasi sandwich terhadap film Home Sweet Loan untuk melihat resepsi yang lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan teori analisis resepsi Stuart Hall secara deskriptif dan menggunakan paradigma post-positivis. Penulis juga melakukan FGD, Focus Group Discussion, pada empat informan generasi Z yang menjadi generasi sandwich dan juga mereka sudah menonton film Home Sweet Loan. Penulis mendapatkan resepsi yang berbeda. Satu berada dalam posisi dominan, satu informan berada dalam posisi negosiasi, dan dua informan berada dalam posisi oposisi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilihat informan, sejauh ini menunjukkan apa yang ditampilkan oleh film Home Sweet Loan sesuai dengan kehidupan nyata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi mengenai penelitian yang berjudul
analisis resepsi penonton generasi Z pada film Home Sweet Loan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.